Ini menurut saya karena pemuda ini luar biasa potensinya. Oleh karena itu mari para pemuda melalui kita bersama kita harus melakukan perubahan mulai dari di kita sendiri dan yang ada di sekitar kita, lebih-lebih kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo secara umum. Melalui kita nanti bisa merubah ke depan lebih baik. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di TV Desa Probolinggo. Saya Imaniah, tuan rumah TV Desa Probolinggo. Tahun demi tahun Indonesia melalui kontestasi lokal yang semakin seru dan semakin menarik untuk disimak. Mengingatkan kepada kita akan bahwasanya caleg tidak perlu untuk mengedepankan egonya dan mengingatkan kepada caleg untuk lebih mengedepankan mengurusi warganya. Untuk itulah TV Desa Probolinggo hadir bersama kita membangun Probolinggo dengan para pemimpin yang sudah siap teruji dan siap mendengarkan aspirasi warga. Dan pagi ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ibu Mistria Harmonis, calon anggota legislatif dari fraksi PKB Dapil 2 nomor urut 7. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mbak Imania. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pagi ini kita bincang-bincang sedikit Mbak Rara. Baik. Di Probolinggo ini nama Mbak Rara itu sudah tidak asing karena beliau sangat aktif di dunia pemberdayaan, terutama di Dapil 2, Pakuniran, Paiton, dan Kota Anyar ini Mbak Rara tidak asing lagi. Tapi tidak ada salahnya kalau kita coba dengar sedikit tentang Mbak Rara. Monggo Mbak Rara bisa diperkenalkan. Baik, selamat pagi TV Desa, warga masyarakat Kabupaten Probolinggo, khususnya Dapil 2, Kecamatan Paiton, Pakuniran, Kota Anyar. Mohon izin perkenalkan, nama saya Mistria Harmonis. Jadi kalau di Probolinggo ini, khususnya di Paiton, Kota Anyar, Pakuniran ini disapa dengan sebutan Mbak Rara gitu ya. Menurut teman-teman biar awet muda gitu, meskipun kami sudah senior di umur begitu. Untuk dari nama aja mungkin teman-teman warga TV Desa sedikit cepat mengingat nama saya Mistria Harmonis yang artinya rahasia kebahagiaan. Ini menurut orang tua adalah doa untuk semua orang, khususnya yang berdekatan dengan saya atau yang sering komunikasi dengan saya, bahkan yang sering nyebut nama saya, itu merupakan doa untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua menjadi orang yang harmonis dimanapun berada, yang punya keluarga menjadi keluarga yang harmonis, dan kita semua selalu harmonis dalam dalam membangun masyarakat yang ada di Kabupaten Probolinggo. Amin. Mbak Rara, mungkin kegiatan selama ini Mbak Rara keaktifannya di dunia pemberdayaan? Iya, jadi sebelum di dunia pemberdayaan tahun 2016 sedikit saya bercerita ya Mbak Ima ya. Jadi saya ini awal mula berdomisili atau bertamu di bumi Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo ini tahun 2002. Nah, 2002 itu kami ingin sedikit memberikan warna di dunia pemberdayaan. Waktu 2002 itu kami sering mengikuti kegiatan-kegiatan
organisasi kemasyarakatan, baik di muslimat, fatayat maupun di komunitas-komunitas perempuan. Setelah itu berkembang saya ke dunia kelembagaan. Jadi saya berkecimpung di kader PAUD, berkecimpung di kader BKB, kader Posyandu, kader PKK. Kemudian lanjut pada 2016 ingin lebih luas, kami mencoba berkontribusi di masyarakat lebih luas, yaitu di program pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa, ikut di Kementerian Desa PDTT RI tahun 2016. Dan saat ini mulai 2017 sampai saat ini kebetulan kami di tenaga ahli pelayanan sosial dasar di Kementerian Desa juga hingga saat ini. Jadi ini sangat mengena sekali di dunia pembangunan desa ya, Mbak Dara. Iya, siap. Ngomong-ngomong, dengar-dengar ini sedang nyalon legislatif, ini kira-kira apa yang menarik di dunia legislatif itu? Iya, baik Mbak Ima. Jadi ketika kita berproses, saya pribadi berproses ingin mengabdikan diri kepada masyarakat di dunia pendidikan, sudah di dunia pemberdayaan sudah. Namun ada beberapa hal yang menarik untuk saya. Kenapa saya ini tertarik untuk mencalonkan diri di legislatif? Yang pertama adalah saya melihat ada beberapa hal yang harus kita ikut serta untuk menangani hal-hal tersebut, permasalahan yang ada di Probolinggo ini. Di antaranya adalah kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan, dan yang ketiga adalah stunting. Nah, tiga hal ini yang sangat menarik untuk saya lebih lagi bisa memberikan kontribusi terhadap kebijakan-kebijakan daerah melalui suara-suara masyarakat. Nah, sehingga kami lebih luas lagi bisa menyampaikan aspirasi, pendapat, usulan dari masyarakat di bawah untuk disampaikan dan menjadi dasar penentuan kebijakan untuk mengatasi tiga hal tersebut. Intinya untuk memaksimalkan peran di dalam memberikan keputusan di dalam aspirasi masyarakat dalam keputusan-keputusan kebijakan pemerintah. Kira-kira orang nyalek ini biasanya kan harus tahu ya Mbak Dara ya, harus tahu permasalahan di Probolinggo ini. Kira-kira permasalahan Probolinggo ini apa? Kalau dengar-dengar itu dulu yang paling tren itu adalah kemiskinan. Soalnya kemiskinan Probolinggo ini ada di nomor berapa kalau satu Jawa Timur ini yang sekarang ini? Kalau dulu nomor 7, nomor 3 dari bawah. Iya. Sekarang nomor berapa? Sudah naik ranking apa belum? Jadi kemiskinan di Kabupaten Probolinggo ini memang menjadi isu tahunan gitu ya. Jadi mulai dari tahun 2020 itu kemiskinan di Kabupaten Probolinggo sudah mencapai 18,61%. Nah, di 2021 ini meningkat dari 2020 ke 2021, kemiskinan di daerah Kabupaten Probolinggo meningkat yang awalnya dari 18,61% menjadi 18,91%. Meskipun kenaikannya hanya 0, namun ini juga menjadi PR besar gitu, karena mengakibat ke semua aspek yang lain. Namun di 2022 ada penurunan, penurunannya sekitar 1,4%, yang semula 18,91% di 2021 ini turun menjadi 17,12% di tahun 2022. Nah, harapannya untuk hasil akhir pemutakhiran 2023 ini belum dilonceng, dan mudah-mudahan ini bisa turun. Dan harapan kami ketika kami
berkecimpung atau berkontribusi atau mewarnai dalam hal menangani pengentasan kemiskinan ini 2024 hingga 2029 nanti kemiskinan benar-benar sangat rendah, seperti itu. Kira-kira untuk menangani kemiskinan ini apa yang bisa dianukan kalau melihat potensi yang ada di Probolinggo ini? Kan sebenarnya orang melihat Probolinggo ini banyak sekali memiliki potensi, tetapi kenapa kok masih tingkat kemiskinannya itu semakin kok masih di tingkat rendah? Itu kira-kira nanti dengan strategi apa kemiskinan itu bisa diatasi gitu ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, tidak ada kemiskinan, tidak hanya kemiskinan, namun ada juga pendidikan dan stunting. Tiga hal ini saling keterkaitan. Jadi ketika masyarakat minim di pendidikannya, minim di wawasannya, intinya di pendidikannya, maka ini akan sangat berdampak kepada kemiskinan dan juga stunting. Nah, yang paling poin penting ini di stunting, jadi kesehatan ini. Kesehatan ketika mulai dari calon pengantinnya bermasalah, ibu hamilnya bermasalah, anaknya bermasalah, pasti nanti pendidikan juga akan bermasalah dan berdampak kepada secara umum itu di kemiskinan. Nah, apa sih potensi yang kita miliki dan yang akan menjadi fokus kita dalam penyelesaian kemiskinan itu? Yang pertama adalah kita tahu bahwa daerah Probolinggo ini sangat kaya akan hasil bumi gitu ya. Jadi pertanian juga sangat bagus, dari hasil padi, hasil panen yang lain itu cukup bagus, belum ada bawang, ada tembakau dan lain sebagainya. Kemudian potensi alam, sumber daya alamnya, banyak sekali wisata-wisata yang berjamuran di Probolinggo ini karena didukung dengan alamnya, pantai, pegunungan ini sangat luar biasa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusianya. Ini untuk mengatasi tiga hal tersebut, menurut saya ada satu yang mungkin sangat minim untuk disentuh, yakni di kalangan remaja atau pemuda di Kabupaten Probolinggo ini. Nah, menurut saya jika Kabupaten Probolinggo ini fokus terhadap anak muda, kita berdayakan anak muda melalui beberapa program, contoh saja dengan peningkatan kapasitas melalui kursus, melalui pelatihan, BIMTEK atau workshop kepada anak-anak muda.
menyusun draft Perbub Pedum Penyusunan APBDes 2024 yang mana akan kami masukkan beberapa kegiatan yang fokus terhadap pemuda dalam rangka peran mereka untuk meminimalisir masuknya atau maraknya narkoba di Kabupaten Probolinggo. Itu satu. Kemudian selain melalui dana desa atau APBDes, juga pemerintah kabupaten juga harus menganggarkan melalui Dinas Pariwisata dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga, melalui Dinas Pendidikan, kemudian melalui Dinas Sosial, itu juga harus menganggarkan di fokus kegiatan kepemudaan, baik sarana olahraga, kemudian seminar, kemudian pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya. Nanti kami hari ini mencoba. Dan apalagi ketika nanti mudah-mudahan ini harapan kita bersama bahwa saya bisa duduk sebagai calon legislatif, sebagai wakil suara masyarakat tahun 2024, akan lebih bisa maksimal membantu peran pemuda dalam rangka pembangunan perubahan lebih baik ke depan untuk Kabupaten Probolinggo. Ini ya Mbak Rara, apa itu janji politik pemuda ini mungkin seperti itu ya? Ini menurut saya karena pemuda ini luar biasa potensinya, oleh karena itu mari para pemuda melalui kita bersama kita harus melakukan perubahan mulai dari diri kita sendiri dan yang ada di sekitar kita, lebih-lebih kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo secara umum. Melalui kita nanti bisa merubah ke depan lebih baik. Harapannya kemiskinan di Probolinggo ini juga semakin tertekan dan ekonomi masyarakat Probolinggo juga terangkat, kesejahteraannya terangkat, dan pembangunan di Probolinggo ini ya, tidak jauh-jauh dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Kan rasanya bahasa Maduranya itu niser atau apa ya? Neser. Itu kalau masa di urutan 27 kan gitu. Ayo dong kita bisa mengangkat Kabupaten Probolinggo ini untuk lebih rankingnya lebih di mungkin seperti itu. Iya. Kalau dunia pendidikan Mbak Rara? Jadi dari dunia pendidikan itu memang kita hari ini fokus kepada pendidikan anak usia dini dan kesetaraan. Jadi Kabupaten Probolinggo ini IPM sangat rendah. Tahun 2020 itu 0,72%. Nah ini meningkat di tahun 2021 0,8%. 2022 1,05. Jadi meningkat kalau di IPM-nya. Nah, ada beberapa hal yang kita fokuskan di sana, yakni kesetaraan. Jadi warga masyarakat Kabupaten Probolinggo masih banyak yang belum punya ijazah SMP, ijazah SMA. Tetapi mereka mempunyai peran penting di pemerintah desa misalnya sebagai kita lihat aja Kades ada beberapa yang masih lulusan SMP. Nah, itu kemudian teman-teman kader di desa itu masih banyak yang lulusan SMP. Nah, ini oleh karena itu kita fokus ke sana. Kenapa di pendidikan anak usia dini? Karena pendidikan anak usia dini ini merupakan pondasi awal untuk meningkat atau memasuki jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika kita di PAUD-nya itu sudah bagus pembiasaan dan karakternya, maka bisa dilanjutkan ke jenjang ke berikutnya. Seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan Mbak Rara yang bisa disampaikan untuk warga Probolinggo, khususnya Dapil 2. Ya, baik. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo, khususnya Dapil 2, Kecamatan Paiton, Pakuniran, dan Kota Anyar, kami dengan tulus memohon doa dan dukungannya terhadap saudara-saudara, kaum pemuda, kaum milenial, masyarakat secara umum, ibu-ibu, bapak-bapak, semua elemen masyarakat di Dapil 2 ini, kami mohon doa dan dukungannya untuk kami bisa berjuang lebih maksimal
di mana kita bisa menghadapi bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Karena ini merupakan prioritas kami ke depan lebih baik, bisa mengatasi kemiskinan, bisa meningkatkan IPM, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan panjenengan semua merupakan hal yang sangat luar biasa sehingga bisa mewujudkan keinginan kita bersama, harapan kita bersama, yakni Probolinggo lebih baik. Jadi ingat saya, Mbak Rara Mistria Harmonis, caleg DPRD Dapil 2 Kecamatan Paiton, Pakulinan, Kota Anyar, nomor 7, setuju berkhidmat untuk rakyat. Ingat itu ya, ingat nomor 7, setuju. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rara atas Sama-sama. kehadirannya. Sama-sama, Mbak Semoga Ina. apa yang menjadi tujuan kita bersama diamini oleh Allah. Amin, dimudahkan amin, semua amin. jalannya, sehingga Kabupaten Probolinggo seluruh masyarakatnya menjadi masyarakat yang makmur, yang sejahtera, semua tersentuh oleh anggaran pendidik, anggaran yang dianggarkan. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.